Ya, jadi buat KPK nampaknya tidak ada alasan untuk tidak memproses karena bahkan Roy Suryo pun sudah punya datanya gitu. Dan terkait apakah ini gratifikasi atau enggak, udah pasti gratifikasi. Selamat malam semuanya. Hari ini akhirnya saya paham kenapa Kaisang tidak segera memberikan klarifikasi terkait isu jet pribadi. Karena sebenarnya dia bisa aja bilang bahwa itu cuma iseng. Erina cuma pengen terlihat keren gitu ya. Dia pengen naik jet pribadi tapi nggak bisa. Jadi dia posting foto dari temennya atau dari internet gitu ya. Supaya kelihatan keren gitu kan. Bisa aja dia ngarang-ngarang cerita semacam itu. Dan kalau itu dia lakukan, maka isu ini selesai gitu. KPK nggak perlu lagi memproses seperti sekarang gitu kan. Nggak perlu lagi ada kecurigaan bahwa KPK ini ditekan sama penguasa gitu kan. Andai klarifikasi itu disampaikan sama Kaisang, ini selesai isu ini. Nggak akan ada yang bisa membuktikan bahwa itu memang benar-benar Erina gitu. Dan Kaisang yang naik jet pribadi. Karena sumber utamanya cuma foto itu. Foto jendela pesawat, sebatas itu. Di luar itu nggak ada gitu kan. Tapi itu tidak kunjung dia lakukan karena ternyata memang data penerbangan Kaisang dan Erina ini nampaknya sudah bocor di mana-mana. Dan orang-orang yang memiliki data penerbangan Kaisang dan Erina ini adalah orang-orang yang di luar kendali presiden. Jadi ya mungkin kalau cuma staf-staf biasa gitu ya, atas instruksi arahan presiden, itu mungkin datanya bisa dihapus gitu. Tapi orang-orang yang punya data ini nampaknya adalah orang-orang yang tidak bisa ditekan oleh presiden. Dan kemudian data-data penerbangan ini bocor di mana-mana hari ini. Makanya Kaisang jadi nggak bisa mengklarifikasi asal-asalan seperti itu gitu ya. Dan kalau kita ngelihat dari kebocoran data penerbangan Erina dan Kaisang ini bahkan sudah sampai di tangan Roy Suryo. Ya, Roy Suryo gitu ya, ingat ya, Roy Suryo. Dulu kita sering ledek-ledekan, tapi ternyata dia lebih dulu mendapatkan data terkait penerbangan. Jadi wah, hebat ini Roy Suryo gitu ya, karena dia begitu percaya diri untuk menyampaikan data-data terkait penerbangan Kaisang dan Erina menggunakan jet pribadi. Dia sampai lengkap menyebutkan tanggal dan bulannya. Katanya di tanggal 25 Agustus 2023 pesawat ini terbang dari Seletar menuju Halim, lalu ke Denpasar, balik ke Solo, Halim lagi, dan ke Seletar lagi. Seletar ini bandara di Singapura gitu ya. Bandara pribadi, bukan di Changi. Jadi bayangkan gitu ya, Kaisang cuma pengen ke Bali itu harus merepotkan orang-orang di Singapura. Pesawatnya dari Singapura. Padahal sebenarnya kalau Kaisang pengen ke Bali, tinggal beli aja tiket gitu ya. Dari Jakarta ya ada, dari Solo ya ada gitu. Kenapa harus melibatkan orang Singapura? Cuma pengen ke Bali gitu kan. Terus setelah itu Roy Suryo juga mengatakan di bulan September 2023 pesawat ini terbang dari Nagoya menuju Halim lalu balik ke Solo, dan inilah yang kemudian menjadi viral di mana-mana, di mana Kaisang, Erina dan pasukan Pas Pampres dan pengawalannya itu langsung memasukkan barang bawaan berupa oleh-oleh atau tas-tas branded itu langsung masuk ke dalam Alphard. Dan orang menyimpulkan bahwa pesawat ini sedang landing dari luar negeri. Jadi banyak sekali barang bawaan yang dibawa gitu ya. Oleh-olehnya nentengin semua itu Pas Pampres gitu kan. Ini nggak lewat bea cukai katanya gitu ya. Saya nggak ngerti yang membangun narasi awal ini seperti apa, saya juga nggak paham gitu. Karena bisa aja sebenarnya video yang beredar itu kan disimpulkan bahwa itu dari Jakarta, bisa aja dong. Lawang tas-tas branded atau barang-barang semacam itu juga ada kok di Jakarta gitu. Tapi ya yang namanya ini adalah narasi permainan elit, langsung dipatenkan bahwa ini memang dari luar negeri. Meskipun kita juga agak ngerti gitu ya. Sebagian orang juga agak paham, bisa aja itu dari Jakarta, dari Halim gitu kan. Dan kemudian setelah itu, selain September 2023, Juni 2024 juga ada penerbangan, sebelum akhirnya Agustus penerbangan dari Jakarta menuju Amerika. Jadi ya memang data-data yang dimiliki oleh Roy Suryo ini bisa dibilang adalah data yang
cukup valid, dan kalau setelah ini ada orang-orang beranggapan bahwa itu bisa aja bukan Kaisang, ya itu jet kan memang tidak hanya dipakai oleh Kaisang, bisa aja itu disewa sama orang lain dan sebagainya, ya itu masuk akal. Tapi kalau kita coba padankan gitu, coba kita samakan antara kegiatan Kaisang dengan data yang disampaikan oleh Roy Suryo, itu cukup sama gitu. Seperti misalkan 25 Agustus tahun 2023, memang Kaisang sedang berada di Bali bersama Erina. Jadi itu sulit untuk dibantah gitu. Jadi memang kayaknya menggunakan jet pribadi ini. Cuma dari data-data yang disampaikan oleh Roy Suryo terkait 4 data penerbangan Kaisang ini, saya kok curiga bahwa itu hanya data bocoran saja. Saya curiga Roy Suryo tidak punya semua data yang digunakan oleh Kaisang gitu. Jadi data penerbangan yang digunakan oleh Kaisang sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2024 ini, kalau kita hitung-hitung dari kegiatan dari beberapa aktivitas Kaisang di pemberitaan di media mainstream yang kita bisa baca bersama-sama, itu kayaknya kok lebih dari 10 kali ya mereka ini menggunakan jet pribadi ini gitu. Karena ya banyak kan kegiatan-kegiatan Kaisang, seperti selain ke Jepang, ke Eropa, ke ke Mekah juga gitu ya. Jadi ada banyak kegiatan dia, sehingga dari apa yang disampaikan oleh Roy Suryo nampaknya itu hanya bocoran saja, dan masih ada orang yang punya data fullnya sepanjang 2023 sampai 2024, atau bahkan jangan-jangan sejak tahun 2021 gitu kan. Bisa aja gitu. Tapi intinya data yang dipegang oleh Roy Suryo ini adalah data yang nampaknya sengaja dibocorkan untuk menekan KPK agar segera memproses kasus ini, atau setidaknya membuat KPK tidak lupa bahwa setelah 20 Oktober masih ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh pihak KPK. Dan kalau Roy Suryo sudah punya data penerbangan Kaisang dan Erina gitu ya, ya meskipun cuma 4 penerbangan yang dia sampaikan kepada publik gitu ya, tapi kalau Roy Suryo sudah punya data itu, semestinya KPK dengan kewenangannya itu pastinya sudah punya juga dalam versi yang lebih detail, lebih lengkap gitu. Tinggal pertanyaannya, apakah KPK mau memproses ini atau enggak gitu. Dan karena ini apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu enggak seberapa gitu. 4 penerbangan itu penerbangan yang biasa gitu. Dari Singapura, kemudian menuju Halim, Solo, Denpasar, Solo. Ini kan ya penerbangan murah gitu ya. Ada juga yang ke Jepang gitu ya. Itu juga ya masih cukup murah lah. Tidak sebanding ke Eropa atau ke Amerika. Itu kan biayanya jauh lebih besar gitu. Sehingga ya seharusnya kalau kita ngelihat dan bandingkan dengan gaya hidup Kaisang selama beberapa tahun terakhir ini emang sangat luar biasa bermewah-mewahan gitu. Karena mereka melaksanakan bulan madu di Eropa, dari Swiss, Paris, Milan gitu ya. Wah, udah kayak anak raja beneran gitu. Bahkan hanya untuk sebatas bisa posting gambar bayinya, gambar USG bayi gitu ya. Mereka umroh bersama-sama. Wah, itu ada fotonya gitu. Jadi kalau saya ngelihat dari data kegiatan Kaisang sepanjang 2023 sampai 2024 menggunakan biaya jet pribadi sesuai dengan spesifikasi atau Gulfstream tadi gitu ya. Ini nampaknya secara total dari biaya penerbangan saja ini sudah hampir 100 miliar. Kalau memang ini adalah penerbangan yang dia gunakan hanya bersama Erina Gudono. Belum lagi dengan penginapannya, beli oleh-olehnya seperti tas branded tadi, itu puluhan miliar itu jumlahnya gitu kan. Jadi ini menjadi nggak sesuai dengan data profil Kaisang yang katanya kekayaannya itu hanya 90 miliar rupiah. Itu padahal gaya hidupnya selama 2 tahun saja menggunakan jet pribadi dari Jakarta ke Amerika itu sudah 9 miliar gitu kan. Ini kan menunjukkan ketidaksesuaian atau kecurigaan. Tapi di luar soal data-data yang dibocorkan atau apakah KPK akan nanti memproses ini atau enggak, pertanyaan yang paling penting dari isu ini adalah siapa yang membocorkan data penerbangan Kaisang dan Erina menggunakan jet pribadi. Karena kalau kita netizen gitu ya, kemampuan kita itu hanya sampai di membaca gambar aja. Karena Erina bikin postingan di Instagram Story, terus kemudian kita simpulkan bahwa ini jet pribadi. Sebatas itu. Tapi untuk sampai kepada data penerbangan,
nama jetnya, jenis jetnya dan sebagainya itu pasti hanya bisa dilakukan oleh para elit gitu. Jadi dari sini siapa yang membocorkan data penerbangan Kaisang dan Erina? Elit mana? Partai yang mana yang membocorkan data-data ini? Karena ini adalah data yang tertutup, nggak bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Jadi memang hanya di kalangan elit mereka. Nah, kalau ini sudah sampai bocor ke Roy Suryo dan kemudian sekarang menjadi pembicaraan, itu kan pasti ada tujuan-tujuan politik di sana. Dan kalau KPK nantinya tidak merespon ini, tidak tidak memproses soal kasus gratifikasi Kaisang dan Erina Gudono ini, gitu, maka data-data ini akan terus dibocorkan semaksimal mungkin sampai kemudian KPK tertekan. Tapi kalau sampai itu yang terjadi, itu artinya publik jadi tidak terlalu lagi percaya dengan KPK karena KPK tidak berani untuk memproses Kaisang. Jadi jauh sebelum masyarakat atau publik menyimpulkan seperti itu atau tidak percaya kepada KPK, maka sebaiknya isu ini segera dikendalikan dan segera diproses supaya kemarahan publik tidak semakin besar gitu. Dan tekanan kepada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas ini itu mungkin juga akan semakin besar setelah ini. Termasuk kepada Roy Suryo yang sudah menyampaikan bahwa dia punya data penerbangan Kaisang dan Erina Gudono menggunakan jet pribadi. Tapi selain Roy Suryo gitu ya, kalau Roy Suryo ini nggak terlalu penting lah gitu ya, dia punya data 4 penerbangan aja yang dia sampaikan. Yang terpenting adalah orang-orang yang punya data fullnya. Ini di mana orang-orang ini? Ya, jadi buat KPK nampaknya tidak ada alasan untuk tidak memproses karena bahkan Roy Suryo pun sudah punya datanya gitu. Dan terkait apakah ini gratifikasi atau enggak, udah pasti gratifikasi. Karena kalau soal urusan bisnis, soal kemampuan Kaisang untuk sewa jet pribadi itu kan nggak bisa, tidak memungkinkan gitu. Udah pasti ini pemberian, dan yang namanya pemberian ya gratifikasi. Dan pemberian itu terjadi karena Kaisang anaknya presiden. Sebatas itu selesai. Bahwa kemudian setelah itu ada keuntungan gitu ya bagi si pemberi fasilitas atau pemilik pesawat atau orang yang menyewakan pesawat ini dan sebagainya, itulah yang harus diungkap selanjutnya. Jadi ya bagi Kaisang dan Erina mungkin mereka akan menghadapi masa-masa sulit setelah ini, setelah data-datanya ini bocor gitu. Dan kalau kita melihat bagaimana elit-elit partai tidak ada satupun yang memberikan pembelaan terkait jet pribadi ini, itu kan nampaknya mereka itu sama-sama tahu siapa yang bocorin, tujuannya kemana, mereka sama-sama mengerti. Tinggal pertanyaannya, partai mana yang mempelopori? Iya kan? Elit partai mana yang punya data ini dan kemudian membocorkannya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan? Ya, saya terus terang masih belum punya data ini, tapi kalau ada elit partai yang pengen menyampaikan data terkait penerbangan Kaisang dan Erina, saya bisa simpen kok. Saya bisa simpen. Nggak akan saya bocorkan seperti halnya Roy Suryo, nggak gitu. Saya akan simpen dan sampai pada waktunya akan dibuka kalau memang itu dibutuhkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah